Fikih Aswaja tugas ke-9. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan madhab dan jelaskan hukum bermadhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Madhab merujuk pada pendapat atau madhab hukum Islam yang dirumuskan oleh para imam besar atau ulama yang ahli dalam bidang fikih. Madhab ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum agama Islam. Berbagai madhab muncul karena perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Beberapa madhab yang terkenal antara lain Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hukum bermadhab. Orang awam wajib taat atau berijtihad. Mereka harus berpegang pada madhab tertentu. Mereka tidak diharuskan untuk mendalami dalil atau argumentasi hukum secara mendalam. Mempelajari hukum secara mendalam, menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah, melakukan ijtihad membutuhkan kapasitas ulama yang terpercaya. Para ulama yang belum mencapai derajat mujtahid juga wajib bermadhab. Mereka memiliki pengetahuan agama yang lebih dalam dibandingkan orang awam, tetapi belum memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau mengeluarkan hukum. Mereka tetap mengikuti madhab yang telah ada. Mujtahid adalah ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Mereka wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain, sekalipun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Soal kedua, mengapa kita harus mengikuti madhab al-arba'ah bukan madhab selainnya? 1. Sanad yang bersambung. Pada saat ini hanya madhab arba'ah yang memiliki sanad atau silsilah periwayatan yang bersambung dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, terdapat rantai periwayatan yang jelas dan berhubung langsung kepada para ulama terdahulu hingga ke Rasulullah SAW. Madhab-madhab lain tidak memiliki sanad yang kuat dan jelas. 2. Pendapat yang jelas batasannya. Madhab arba'ah menjelaskan secara detail dan rinci batasan-batasan dari pendapat mereka. Hal ini beberapa dengan pendapat dari madhab lain yang batasannya kurang jelas dan bisa menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum. Kepastian ini penting untuk menghindari kesalahan pahaman dan penerapan hukum. 3. Sebutkan sumber hukum menurut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sumber hukum dari madhab Hanafi: Alkitab atau Al-Quran, Al-Sunnah atau hadis, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma atau konsensus ulama, qiyas atau analogi, istidhan, preferensi, urf atau kebiasaan, masalah mursalah atau kepentingan umum. Sumber hukum dari madhab Maliki: Alkitab atau Al-Quran, Al-Sunnah atau Al-Hadis, ijma atau konsensus ulama, qiyas atau analogi, amal penduduk Madinah, maslahah mursalah atau kepentingan umum, saat al-dabi'ah atau pencegahan kerusakan, khuruji min al-khilaf atau berbeda pendapat dengan ulama lain, adat atau kebiasaan. Sumber hukum dari madhab Syafi'i: Alkitab atau Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Al-Ijma atau konsensus ulama, Al-Qiyas atau analogi,
Imam Syafi'i sangat menekankan pada metodologi yang sistematis dalam pengambilan hukum, mengutamakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama, dan membatasi penggunaan kias dengan kriteria yang ketat. Sumber hukum dari Madzhab Hambali yaitu Nas atau Al-Quran dan hadis, ijma atau konsensus ulama, fatwa sahabat atau pendapat sahabat Nabi, hadis dhaif atau hadis lemah, qiyas atau analogi. Jika ada perbedaan pendapat di antara sahabat, maka yang diambil adalah